Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zahara. Nah, kali ini aku pengen share nih ke kalian semua. Kali ini aku pengen share sebuah hal yang berhubungan dengan perubahan hidup. Jadi yang akan aku bahas ini adalah hal yang paling penting ketika kalian akan praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini teman-teman, kalian tahu gak sih kira-kira apa sih tips agar kita itu bisa jadi orang yang sukses, tapi caranya itu simple. Dan kalau kita praktek, kita itu bisa jadi sukses, gak cuma sukses di dunia, tapi kita juga bisa sukses di akhirat gitu. Kira-kira apa ya? Nah, jadi kali ini aku bakal share ke kalian semua cara yang apabila kalian praktekkan dengan izin Tuhan, kalian pasti bisa jadi pribadi yang sukses dan bisa memancing rezeki yang banyak sekali dari arah manapun. Oke, kali ini aku pengen tanya nih sama kalian semua. Menurut kalian nih, harta yang paling berharga di dunia ini apa? Pasti kalau ditanya harta yang paling berharga itu apa, pasti jawabannya banyak sekali. Mungkin ada yang jawab gini, harta yang paling berharga itu keluarga loh. Ada lagi yang jawab, harta yang paling berharga itu kesehatan. Oke, benar semua. Jawaban harta yang paling berharga keluarga dan harta yang paling berharga kesehatan tuh benar semua. Tapi ada lagi nih, satu lagi, harta yang paling berharga itu adalah ketenangan. Percaya nggak? Ketenangan. Kok bisa sih ketenangan adalah harta yang paling berharga? Kamu nggak percaya? Jadi gini, kamu sadar nggak sadar ketika kamu kerja dan mendapatkan uang, kemudian uang itu digunakan untuk pergi liburan ke luar negeri, kalian rela bayar ongkos berpuluh-puluh juta untuk sampai ke luar negeri. Belum lagi di luar negeri untuk sewa hotel dan lain-lainnya, itu tujuannya untuk apa? Untuk cari ketenangan kan? Bener nggak? Nah, ternyata kebanyakan dari kita itu beranggapan dan kita tuh berpikir bahwa kita itu sedang mencari apa yang kita cari. Padahal sebenarnya bukan itu yang kita cari. Contohnya nih ya, sampai sekarang ini masih banyak banget orang yang masih banting tulang demi mencari sebuah harta. Karena apa? Karena yang kita pikirkan itu, kita sedang mencari kebahagiaan. Dan kita tuh berpikir bahwa dengan harta yang banyak itu, kita bakal mencapai kebahagiaan. Oke. Ibaratnya gini, apabila suatu saat nanti Tuhan itu mengizinkan kamu untuk mencapai harta yang banyak dan kamu bisa memiliki harta yang banyak itu, namun ternyata saat kamu udah memiliki harta yang banyak, kamu merasa hampa. Hampanya kenapa? Jadi gini, kok aku tuh udah punya banyak banget uang, punya harta yang banyak, tapi kok rasanya kosong aja gitu. Rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, jawabannya adalah sesungguhnya yang kamu cari itu bukan kebahagiaan, melainkan ketenangan. Oke ya, ketenangan. Nah, terus apa sih sebenarnya hubungan kesuksesan dan ketenangan? Emang ada ketenangan itu berhubungan dengan kesuksesan? Nah, jadi gini, hubungan antara ketenangan dan kesuksesan itu adalah kesuksesan itu bisa dicapai ketika kamu tenang. Nah, ini rahasianya. Jadi ketika kamu tenang, kamu akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Contohnya paling gampang nih ya. Ketika kamu terburu-buru, pasti ada aja hal yang bikin kamu gak mood, ada aja hal yang bikin berantakin mood kamu. Contoh, kamu mau berangkat kerja, udah kesiangan, kamu pasti terburu-buru, kamu tergesa-gesa. Kemudian pasti ada aja yang ganggu kamu. Contoh, dompet ketinggalan, kunci mobil tiba-tiba hilang, nggak ada. Kayaknya tadi taruh di sini tiba-tiba nggak ada. Mau pakai sepatu aja nggak masuk-masuk, belibet gitu loh. Bener nggak? Tapi ketika kamu tenang, semua terasa sih. Semua kayak jadi beres gitu loh. Bener gak sih? Nah, jadi ketika kamu tenang, kamu gak tergesa-gesa,
kamu tuh akan lebih mudah mencapai suatu keberhasilan gitu loh. Jadi prinsip yang saya pegang sampai dengan saat ini adalah capai dulu ketenangan jiwa, baru kamu akan mencapai kesuksesan. Terus gimana caranya biar bisa mencapai ketenangan tuh gimana caranya? Nggak mudah loh. Jadi gini, saya kasih tahu prinsip dasar ilmunya dulu. Jadi dalam hidup ini sebenarnya ada 3 jenis dalam kecerdasan. Yang pertama adalah IQ. Ya, IQ. Pasti banyak lah ya dari kalian semua yang udah tahu tentang IQ. Jadi IQ itu adalah kecerdasan yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang pintar yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu yang dinamakan IQ atau kecerdasan intelligence. Namun ternyata ya, IQ itu memegang peranan paling kecil dalam kesuksesan seseorang. Dan ada kecerdasan yang lebih tinggi daripada IQ. Kecerdasan itu disebut dengan kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu apa sih? Kecerdasan emosi itu adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun celakanya, di Indonesia itu sampai dengan saat ini hanya berhenti sampai dengan kecerdasan IQ. Padahal ada lagi nih satu kecerdasan yang apabila kita asah setiap harinya akan menjadikan kita jauh lebih cerdas dari hari ke hari. Jika kita mau memahami dan mengasah kecerdasan yang satu ini, kita bisa menjadi lebih sukses, menjadi lebih cerdas dari hari ke hari. Kecerdasan apa itu? Yaitu kecerdasan spiritual. Nah, dikarenakan zaman sekarang itu orang jauh lebih ke materialistis, kebutuhan spiritual itu kita abaikan. Padahal kebutuhan spiritual ini juga harus dipenuhi. Oke, tahu nggak sih kenapa saat ini tuh ya banyak banget orang yang udah kaya, udah terkenal, tapi ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya pakai narkoba. Itu kenapa? Karena mereka itu meninggalkan kebutuhan spiritual mereka. Padahal kecerdasan yang paling memegang kunci kesuksesan seseorang adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan atau kemampuan seseorang dari dalam diri untuk bertanya ataupun mengetahui tentang makna hidup yang paling utama dan hubungannya dengan dunia dan Tuhannya. Biasanya kecerdasan spiritual ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki kualitas hati yang bersih. Jadi, semakin seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, itu akan semakin mudah seseorang mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Contoh nyatanya nih ya, orang zaman dulu kayak Wali Songo. Nah, Wali Songo itu mereka adalah orang yang membawa masuk Islam ke Indonesia, di mana Wali Songo ini memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi dan mereka itu bisa memiliki sesuatu hal yang menurut akal nalar kita tuh nggak mungkin gitu loh. Contohnya mereka bisa menghilang, bisa terbang. Bahkan kita tuh sering ya mendengar cerita kalau orang dulu itu dia tiba-tiba bisa hilang terus bisa terbang. Kadang dia tuh masih ada di sini loh, tiba-tiba udah ada di sana. Itu tuh hal yang menurut nalar manusia kayak kita tuh nggak mungkin deh, masa orang bisa terbang gitu ya. Tapi anehnya semakin kesini, semakin ke zaman modern, semakin orang itu menuhankan materi, semakin orang itu lebih materialistis, maka semakin hilang kemampuan spiritual kita. Nah itu makanya kenapa zaman sekarang itu banyak banget orang yang bodoh, karena mereka itu lalai dengan kecerdasan spiritual dan meninggalkan kecerdasan spiritual mereka. Padahal itu adalah kunci yang paling utama dalam segala hal. Nah, kemudian gimana sih ya Kak caranya biar kita tuh bisa mendapatkan kecerdasan spiritual tuh gimana? Aduh, kayaknya susah ya.
kita bisa mencapai kecerdasan spiritual? Jadi gini, kecerdasan spiritual itu berawal dari kebersihan hati. Jadi maksud kebersihan hati di sini itu bukan berarti kita tuh nggak boleh berbuat salah atau berbuat dosa ya. Nggak mungkin. Namanya manusia itu pasti punya dosa. Namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Nah, namun kebanyakan orang tuh berpikir kalau hati yang bersih tuh hati dimana orang tuh nggak boleh berbuat dosa gitu loh. Padahal itu salah. Padahal hati yang bersih itu adalah hati yang selalu rutin dibersihkan. Contoh ya, kayak misalkan tuh kayak rumah kamu. Nah, misal rumah kamu tuh kebersihan rumah itu bisa terjadi seandainya nggak kamu rutin bersihkan gitu. Tiba-tiba bersih gitu loh. Rumah aku tuh tiba-tiba bersih gitu nggak mungkin ya. Sama halnya dengan hati itu juga nggak mungkin akan bersih dengan sendirinya tanpa kamu bersihkan. Nah, kalau ngomongin masalah hati terus kotoran hati gitu ya, pasti banyak banget lah dari kalian yang udah tahu perkara atau hal-hal yang buat hati kotor. Tapi aku bakal tetap kasih contohnya buat kalian semua. Nah, contohnya buat kita nih ya, para ciwi-ciwi, para perempuan. Nah, biasanya kita tuh ya sering ya para ciwi-ciwi ini kumpul, kita ngerumpi, kita gosip gitu loh, dari A sampai Z, dari ujung sana sampai ujung sana. Kita tuh kayak nggak kerasa kalau udah ngerumpi gitu ya. Padahal itu adalah salah satu hal yang membuat hati kita kotor. Kemudian contoh yang lain itu perasaan iri, dengki, dendam. Itu juga hal yang membuat hati kotor gitu. Terus kalau buat cowok itu contohnya kalau lagi jalan-jalan gitu ya, tiba-tiba lihat ada cewek seksi gitu ya, langsung itu adalah salah satu juga hal yang membuat hati kita kotor gitu loh. Kalau kita menuruti hawa nafsu itu, maka hati kita akan semakin kotor. Nah, kemudian gimana sih ya cara untuk membersihkan hati gitu? Kalau rumah kan kita pel, kita sapu, kita elap, kita bersihkanlah dengan sewajarnya rumah gitu loh. Nah, kalau hati itu gimana caranya ya? Nah, caranya itu ada 3 hal. Yang pertama, kita sering-sering mohon ampunan kepada Tuhan atas dosa yang udah kita perbuat. Karena saya muslim ya, jadi saya akan kasih tahu ke kalian semua tentang cara untuk membersihkan hati menurut orang muslim. Namun jika untuk non muslim, kalian bisa ambil hikmahnya dan bagaimana cara dari keyakinan masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebenarnya intinya sama aja sih, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi gini, kita itu bisa memohon ampun kepada Tuhan sehabis sholat, memohon ampun sebanyak mungkin, sepelan mungkin dan sekhusyuk mungkin. Contohnya, kamu bisa mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau sehabis sholat lah, atau kapanpun dimanapun kamu bisalah mengucap. Misal kamu tiba-tiba, hati aku gak enak banget nih, kok aku rasanya galau banget ya, aku kenapa ya? Kamu tenangkan diri, terus kamu baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu. Nah, itu nanti percaya nggak percaya, tiba-tiba hati kamu tuh jadi tenang gitu loh, kayak langsung bersih, kayak langsung plong, kayak jadi lega gitu, sampai tuh kamu nggak galau lagi, nggak gelisah lagi gitu loh. Bener nggak? Nah, jadi ketika kamu tuh merasa tidak tenang, merasa galau, gelisah, kosong, itu adalah karena kamu itu banyak dosanya. Ingat, karena kamu banyak dosa. Nah, itulah hubungannya antara ketenangan dan meminta ampun kepada Tuhan. Ingat ya, banyakin istighfar, banyakin mohon ampun kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, caranya itu perbanyaklah berbuat baik.
Jadi perbuatan baik itu bisa membersihkan hati. Setiap perbuatan baik itu pasti menenteramkan hati. Dan itu membuat hati kita menjadi bersih. Apa sajalah intinya hal-hal yang bisa hal-hal yang intinya tuh perbuatan baik gitu. Itu pasti membersihkan hati. Contoh bersedekah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang yang membencimu sekalipun, itu adalah hal yang bisa membersihkan hati kamu. Dengan cara kamu memaafkan, itu adalah perbuatan baik yang tentu saja akan membersihkan hati. Nah, sekarang ayo kamu mulai memaafkan diri kamu, memaafkan orang yang sudah membencimu. Nanti kamu akan tenang gitu loh. Pasti kamu akan tenang. Kamu latih, kamu asah, kamu berniat untuk mencoba memaafkan orang lain yang membencimu. Itu nanti pasti luar biasa efeknya di kamu. Kamu akan menjadi kayak, aku lega banget ya Allah gitu loh. Kayak udah plong gitu loh. Kayak tentrem banget sih. Ada orang yang membenci kamu, kamu nggak menggebu-gebu pengen awas ya gitu. Itu malah buat kamu gelisah. Tapi kalau kamu plong, kamu ya wes lah, aku maafkan. Itu tuh malah kayak bikin kamu tentrem, kamu santai gitu loh. Kamu jadi tenang gitu. Oke, kemudian yang ketiga, perbanyaklah berzikir. Nah, banyak sekali cara berzikir. Bahkan kita udah tahu ya, kalau orang muslim itu dalam Islam itu bisa banyak banget lah cara untuk berzikir. Bisa menyebut nama Allah, Asmaul Husna yang 99 itu bisa kita amalkan, atau kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan Shallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau solawat apapun itu pasti bisa menenangkan hati kita. Hati kita tuh bakal jadi bersih, kayak jadi tenang gitu loh. Kayak menjalani hidup itu udah kayak tenang. Kayak kadang orang tuh gini, kok bisa ya orang tuh bisa setenang itu? Karena kita tuh kayak udah berpasrah kepada Tuhan gitu loh. Kita tuh spiritualnya kita tuh udah gitu loh. Kayak kalau orang yang masih menuhankan materi itu pemikirannya tuh udah berbeda. Nah, jadi itu ya, jangan lupa perbanyaklah berzikir sebanyak mungkin. Apapun itu, berzikir, mau sholawat, mau baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, apapun itu pasti akan membuat hati kalian jadi bersih. Percaya nggak percaya, kalian pasti akan jauh lebih cerdas, lebih tenang, lebih menjalani kehidupan sehari-hari itu lebih ringan, lebih kayak slowly gitu loh. Jadi kamu tuh kayak tenang menjalani kehidupan itu loh. Nah, jadi manusia itu akan mencapai kecerdasan yang paling tinggi ketika seseorang itu memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Nah, itu. Jadi silahkan lakukan apa yang saya ucapkan tadi, kamu praktikkan dalam kehidupan kamu dan lihat perubahannya. Ingat ya, lakukan, praktekkan, lihat perubahannya. Kalau kamu mempraktikannya dengan benar, dengan izin Tuhan, pasti kamu akan mencapai kesuksesan yang sejati. Karena kesuksesan itu berawal dari ketenangan, dan ketenangan itu berawal dari kecerdasan spiritual. Ingat ya, praktikan dan lihat perubahannya, karena perubahannya yang tahu adalah kalian sendiri. Oke, jadi itu yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Misalkan ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, biar aku tambah semangat share-share ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.